Bangsa besar yang bineka, hidup di negeri yang kaya, subur, indah, dan permai. Akankah kita menanggalkannya? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Keanekaragaman suku bangsa, agama, ras disatukan oleh Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila diambil dari nilai-nilai falsafah hidup bangsa Indonesia. Indonesia kerap disebut sebagai negeri Zamrud Khatulistiwa karena keunggulan Indonesia memiliki wilayah yang luas terbentang dari Sabang sampai Merauke dan tanah yang subur yang kaya akan sumber daya alam. Keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik pariwisata dunia. Budaya ramah dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Wilayah geografis yang strategis menjadikan Indonesia penting bagi lalu lintas perdagangan dunia. Persatuan bangsa Indonesia kerap kali mengalami konflik antar suku atau golongan. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan mengadakan forum diskusi antar suku, dialog antar agama, dan membuat kebijakan yang memprioritaskan kepentingan umum. Tokoh inspiratif versi saya. Yang pertama adalah Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo memiliki deretan prestasi yang mendorong Jawa Tengah menjadi lebih maju. Prestasi Gubernur Ganjar Pranowo diantaranya menggencarkan reformasi birokrasi agar lebih efektif, efisien, cepat, mudah, dan murah. Upaya yang dilakukan dalam bentuk promosi terbuka atau lelang jabatan, di mana sistem ini baru dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah. Melalui sistem promosi terbuka, diharapkan muncul budaya baru dalam berkompetisi untuk meraih jabatan strategis. Sebuah kebiasaan persaingan yang sehat tanpa adanya permainan kotor dalam instansi pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, dibentuk tim independen dan melibatkan Komisi Aparatur Sipil Negara. Kini banyak pejabat yang berada di top level organisasi daerah, Pemprov Jateng yang berasal dari pelosok daerah. Slogan "Boten korupsi, boten ngapusi" yang merevolusi mindset birokrat dengan menanamkan pola pikir aparatur pemerintahan adalah pelayan rakyat. Nadiem Makarim merupakan orang Indonesia pertama yang berhasil mendapatkan penghargaan The Straits Times Asian of the Year. Dengan perusahaan Gojeknya, ia dapat mengubah tren bisnis menjadi lebih modern dan dengan aplikasi ini, banyak sekali masyarakat yang terbantukan, khususnya dalam hal ekonomi. Ide bisnis transportasi Gojek sendiri berasal dari pemikiran Nadiem ketika ia berdiskusi dengan tukang ojek langganannya. Dari perbincangannya dengan para tukang ojek, ia menemukan kenyataan bahwa hampir sebagian besar tukang ojek menghabiskan waktunya hanya menunggu pelanggan saja dan susah untuk mencari pelanggan. Di sisi lain, kemacetan Jakarta makin memburuk, maka dibutuhkan sebuah layanan transportasi yang cepat serta pengiriman yang cepat untuk membantu warga Jakarta. Kemudian pada tahun 2011, Gojek sebagai perusahaan resmi yang didirikan oleh Nadiem Makarim sebagai CEO Gojek. Romo Frans Magnus Suseno. Pada tahun 1961, di usia 25 tahun, Magnus yang saat itu masih menjadi warga negara Jerman datang ke Indonesia untuk belajar teologi dan budaya Jawa. Perjalanan spiritual dan kultur yang ia dapatkan membuatnya jatuh cinta pada Indonesia, sehingga pada tahun 2011 Romo Magnus resmi menjadi warga negara Indonesia. Menurut Rektor Universitas Sacro Cuore Franco Anelli, Romo Magnus dipandang sebagai tokoh dengan kontribusi mendasar bagi dialog antar keyakinan, baik dalam bidang sains dan akademik maupun diskusi publik. Dia juga dinilai telah berdedikasi tanpa lelah dalam advokasi terhadap toleransi antar keyakinan di Indonesia. Salah satu sumbangsinya dalam budaya Indonesia adalah dengan menulis buku berjudul Etika Kebangsaan, Etika Kemanusiaan. Sumbangsi Romo Magnus tersebut kemudian membuatnya dianugerahi bintang Mahaputra Utama oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015. There's a place I have found in the